Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam pramuka. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi upaya pemajuan kebudayaan melalui pengoptimalan media publikasi sehingga objek kemajuan kebudayaan yang diangkat dapat lebih mudah diakses dan menyentuh pelaku bidang budaya yang lebih luas. Mari kita dukung pengembangan kebudayaan dengan cermat, olah peluang. Budayaku, budayamu, budaya kita semua. Indonesia. Desa Tandiarlo itu adalah sebuah desa yang ada di pegunungan dari Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Desa pemekaran dari Desa Ulumanda. Tande itu artinya tinggi, dan Arlo itu artinya adalah matahari. Di mana pada saat terbitnya matahari pertama itu langsung kena yang namanya Gunung Tandiarlo, akhirnya dibilang itu Tande artinya tinggi. Desa Tandiarlo itu terdiri dari 9 dusun. Di antaranya adalah Dusun Taukong, Dusun Salutalang, Dusun Batu Piring, kemudian Dusun Salulemo, Dusun Kaluang, Dusun Lompe, Dusun Bete-Bete, Dusun Paku, dan Dusun Pangandaan. Kemudian jumlah penduduk itu sebanyak 1904, di mana laki-laki itu berjumlah 983 dan perempuan 927. Aktivitas daripada penduduk yang ada di Desa Tandiarlo itu hampir sebagian besar adalah petani. Alam yang berbukit dengan beberapa sungai yang mengalir bening, diselimuti hutan hijau dengan pepohonan tropis, menjadikan negeri Ulumanda negeri penuh pesona, eksotisme yang menawan. Masyarakat yang ramah dan bersahaja adalah karakter masyarakatnya, seperti tangan yang selalu terbuka dan hati yang selalu lapang dalam menerima tamu yang datang dan selalu bersahabat dengan semesta. Prinsip dasar yang dianut oleh masyarakat Ulumanda dalam
tata budaya dan tata istiadat yang berlaku khususnya di lembaga Tomakaka Ulumanda adalah adat Tuho. Adat Tuho ini sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh Nenek Tomampu atau disebut dengan London Dehata. Kenapa ini muncul? Oleh karena pada zaman itu terjadi hukum rimba. Karena terjadi hukum rimba, maka oleh Nenek Tomampu memperkenalkan satu konsep yang disebut dengan adat Tuho. Apa konsepnya adat Tuho? Konsepnya adalah nibata dibitik tahu, tapa dibitik tedong atau bahi, nibata dibitik tedong atau bitik bahi, tapa di barang-barangan. Oleh karena itu, prinsip ini yang diperkenalkan oleh Nenek London Dehata atau Nenek Tomampu menjadi spirit sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di adat Tuho. Saat ini kita berada di pemakaman atau kuburan Tomakaka penerus, yaitu orang Ulumanda menyebut Topatindo di Tandiallo. Ini adalah pembaharu dari adat Tuho, di mana sebelumnya Demalulung belum masuk Islam, sehingga Demalulung memperbaharui aturan-aturan yang berkenaan atau sejalan dengan syariat-syariat Islam yang ada di Ulumanda. Kamar Kasang ini adalah penerus Tomakaka, di mana di Ulumanda ini seorang raja bergelar sebagai Tomakaka, yang kalau kita telusuri berbagai sumber sejarah tentang kepemimpinan di Ulumanda itu banyak sekali ya. Yang tadi kita sebut berasal dari Demalulung sampai turunannya ke bawah. Ini adalah Tomakaka penerus dari Topatindo di Tandiallo yang diangkat sebagai Tomakaka sebelum kemerdekaan. Ini juga sebagai pemimpin laskar pejuang Mandar yang dibawa kepemimpinan Andi Depu yang ada di Mandar. Setelah beliau masuk sebagai pejuang Mandar, pemimpinan ketomakakaan dilanjutkan oleh adiknya. Ini adalah Tomakaka pelanjut dari kepemimpinan Tomakaka Dempa Jalan. Beliau adalah kepala distrik. Beliau bernama Tomakaka Dempa Gunung. Beliau juga adalah salah satu pejuang kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat di Ulumanda ini yang menyaksikan di masa kepemimpinannya yang begitu karismatik. Selain itu, beliau ini adalah orang tua dari Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Haji Muhammad Idris Dempa Gunung. Dasar utama adat Tuho termaktub dalam 4 dasar aturan adat. Dikenal dengan istilah Pemali Upa Panatta Sarihu yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Salah satu yang menjadi spirit yang ada dalam masyarakat ini yang disebut dengan 4 dasar hukum pemberlakuan adat Tuho dalam melakukan aktivitas dalam masyarakat. Yang pertama adalah Saka Pembujangan. Saka Pembujangan ini mengatur tentang bagaimana tata cara melanjutkan satu keturunan atau bagaimana bergenerasi. Di Saka Pembujangan ini secara normatifnya
diatur seperti matub wende mapur kali susuan. Artinya sebelum kita melakukan perkawinan ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan secara normal. Mulai dari pertama, pihak laki-laki ini mendatangi orang tua pihak perempuan dan menanyakan keberadaan anak gadisnya, apakah ini sudah ada yang pinang atau memiliki lelaki idaman atau seperti apa. Dalam tata budaya kita disebut dengan mesisi. Mesisi itu memberikan sesuatu atau memberikan benda, apakah itu kalung atau cincin. Akan tetapi sebetulnya yang umum berlaku itu adalah cincin. Artinya apa? Bahwa ketika ada laki-laki lain yang datang untuk mendatangi keluarga pihak perempuan mengatakan mohon maaf karena sudah ada yang datang lebih awal daripada kita. Selanjutnya ada disebutkan dengan membaha atau kita mendatangi pihak perempuan untuk meminang secara resmi. Apa isinya bahaang atau apa yang kita bawa untuk meminang perempuan? Di antaranya itu adalah semua pakaian-pakaian perempuan itu dimasukkan di dalam koper sebagai simbol bahwa betul ada keseriusan untuk meminang gadis itu. Pada saat meminang ini ada pembicaraan. Pembicaraan pertama adalah dibuka oleh tomakaka yang menghadiri langsung perkawinan atau yang diutus khusus oleh tomakaka untuk menghadiri pertemuan perkawinan itu, pembahaang. Ya, di acara misalnya perkawinan, biasanya itu di Lumanda harus dihadiri oleh pemangku adat. Kalau pada saat itu kemudian keluarga besar perempuan mengatakan ini tidak ada, maka pihak laki-laki menyampaikan hajatannya. Apa hajatnya? Adalah ingin mempersunting anak gadisnya atau disebut dengan bahasa lokal kita masambung belajang, atau dalam pengertian bahwa kita mau menyambungkan ikatan kekeluargaan. Jadi setelah hajatannya laki-laki ini diterima, kemudian menentukan waktu kapan lagi untuk pembicaraan berikutnya. Diberikan renggang waktu atau tenggang waktu itu 7 hari. Setelah cukup 7 hari, kemudian pihak laki-laki mendatangi kembali perempuan dan langsung menentukan hari H, kemudian kita masuk Pasoro. Ini adalah salah satu budaya yang unik dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Nilai adat Tuho yang kedua yang dalam masyarakat ini adalah Saka Pariama. Ini Saka Pariama ini berhubungan dengan pertanian, berhubungan dengan masyarakat turun ke ladang untuk bertani. Nah, sebelum kita turun bertani, ada yang disebutkan dengan Mak Base Piso. Apa tujuannya ritual ini? Adalah prinsipnya bermohon atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam membuka ladang ini dapat berhasil, hasilnya melimpah dan tidak ada gangguan-gangguan. Itu filosofi yang ingin dicapai di dalam melakukan ritual Mak Base Piso. Siapa yang pimpin itu adalah Sokbo. Jadi Sokbo itu ditugasi memang untuk mengatur tentang tata cara bercocok tanam, kapan kita mulai untuk bercocok tanam, memberitahukan tentang situasi terkini tentang perkembangan cuaca yang berhubungan dengan pertanian. Dalam adat istiadat yang telah disepakati, barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan tata aturan yang telah ditetapkan ini, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan di hadapan pemangku adat, dalam hal ini Tomangkaka. Nah, namanya hukum adat itu kan, misalnya ada pertikaian harus diselesaikan di depan pemangku adat. Ya, jika Tomangkaka sudah memutuskan, itu wajib hukumnya diikuti oleh warganya.
Selanjutnya adalah Pandato Mate. Ini Pandato Mate diatur oleh guru atau kapua. Ini juga diatur berdasarkan strata sosial atau berdasarkan status sosial masyarakatnya. Jadi semua masyarakat tidak diberlakukan sama, akan tetapi dibedakan berdasarkan status sosialnya. Apa yang membedakan itu? Ada perlakuan khusus. Misalnya kalau yang meninggal itu adalah bangsawan atau keluarga bangsawan atau yang disebut dengan patola, biasanya ada perlakuan yang diberikan. Apa itu perlakuannya? Pertama adalah ada namanya kain barata yang panjangnya tergantung. Bisa jadi 30 meter, bisa jadi 50 meter panjangnya, kemudian ini disungkupkan ke keranda pada saat dibawa ke pemakaman. Untuk bisa membedakan mana keluarga yang meninggal dan mana yang pelayat biasa, maka ada namanya kain barata yang diikatkan di kepala. Nah, sehingga yang datang ini tahu persis itu bahwa yang menggunakan kain barata ini adalah keluarga yang meninggal. Akan tetapi tidak semua orang yang meninggal ini menggunakan kain barata, karena yang menggunakan kain barata itu adalah termasuk keluarga besar Tomekaka atau disebut dengan pemangku adat. Di samping ada barata juga disiapkan itu ada 4 payung, 4 lalang kemudian 8 padinging. Jadi 1 payung, lalang itu payung, kemudian 2 padinging. Padinging itu bisa berupa baju atau sarung, atau bisa sarung semua, atau bisa baju semua, atau bisa celana semua. Itu yang disebutkan dengan padinging. Kemudian saloko, penutup keranda. Di tepi keranda itu yang saya sebutkan tadi, bahwa di atasnya itu saloko itu dibentangkan kain panjang 2 lapis. Lapisan pertama adalah warna putih, lapisan kedua adalah warna kuning atau warna hijau. Itu yang berlaku di Ulumanda. Kemudian yang keempat adalah Repongulu Rendenga Talotong. Ini persoalan hukum. Dalam filsafat kita disebutkan bahwa mena mangita balimbungan ada tuho mokota mate macoa takadake. Artinya bahwa siapa saja yang datang di tempat ini, di wilayah Ulumanda ini, apakah misalnya orang itu dalam keadaan susah, ataukah misalnya diburu mau dibunuh dan sejenisnya, sampai di Ulumanda ini sudah terlindungi. Jadi sebetulnya Ulumanda ini tempat untuk suaka politik itu. Jadi siapa saja yang berkasus kemudian datang di Ulumanda, orang yang datang untuk mencari itu dia tidak bisa langsung menghakimi orang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dengan lembaga adat. Jadi semua yang ada di situ tidak ada persoalan. Ini beberapa kasus yang terjadi sebetulnya terjadi di daerah kita di Ulumanda, diantaranya pada saat terjadi perang, ada pelarian 710 yang masuk di daerah kita ini, yang lari dari kesatuannya, kemudian diselamatkan oleh Tomekaka Ulumanda, dan tak seorang pun dari kesatuan itu yang mampu mengambil atau mendatangi itu. Ini disembunyikan. Ya, kendati pun Tomekaka pada saat itu diberondong mortir, diberondong peluru, diculik dan lain sebagainya, akan tetapi dia tetap mempertahankan bahwa orang ini tidak bisa diambil tanpa kita yang menyerahkan orang tersebut. Ya, kemudian prinsip yang lain adalah disebutkan namanya bayi tau toa anamalai. Artinya bahwa di sana itu tidak ada perilaku atau hukum yang diberlakukan pada orang. Kalau kita melihat orang itu
dikatakanlah sengsara atau mau mati atau mau celaka, maka apa yang kita lakukan itu bagaimana orang itu kita berikan kekuatan sehingga dia bisa hidup, dia memiliki kekuatan atau dia bisa bersemangat kembali. Jadi adat Tuho sebetulnya kalau kita maknai dari keseluruhan rentetan filosofi yang diajarkan oleh adat Tuho, intinya cuma satu, sikalemui. Tidak ada persoalan-persoalan yang tidak bisa selesai, yang tidak bisa terselesaikan kecuali dengan prinsip sikalemui. Ketika kita melakukan sesuatu atau kita melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada di mana orang itu akan merasa celaka atau orang itu akan merasa tersingkir, maka yang muncul itu adalah sikalemui. Jadi adat Tuho sebetulnya itu adalah tempat bersandarnya orang lemah. Sehingga kalau ada orang lemah itu bersandar ke adat Tuho, orang lemah itu menjadi kuat. Sikalemui muncul di situ. Ada orang yang mau kawin tetapi dia tidak memiliki apa-apa, sikalemui muncul. Ada orang yang memiliki kesalahan, supaya orang ini tidak terbunuh atau tidak terusir dari kampungnya, sikalemui harus muncul. Terkecuali ada hal-hal tertentu memang yang menjadi prinsip hukum adat itu yang mau tidak mau orang ini harus meninggalkan tempat, karena itu juga menjadi bagian dari sikalemui. Di Desa Tandialo, selain kaya dengan potensi kebudayaan, juga banyak keunikan lain yang terdapat di dalamnya. Seperti permainan tradisional, ada teka, gasing, simana-mana, magaco, makare, dan masih lestari sampai hari ini. Di dalam permainan tersebut terkandung nilai-nilai adat Tuho yang masih tertanam di dalamnya. Permainan ini adalah permainan rakyat yang biasanya dilakukan di Desa Tandialo di Dusun Taubong, dilakukan pada malam purnama, di mana anak-anak berkumpul untuk melakukan permainan si man-man. Terdiri dari 2 kelompok dengan cara dari kedua kelompok tersebut saling membawa satu anaknya, kemudian setelah bertemu, kemudian dari kelompok pertama saling menebak siapa anak yang dibawa oleh induknya. Ketika dia berhasil menebak, anak tersebut dikeluarkan dari sarungnya. Jika tidak tertebak, dia akan dibawa kembali. Manfaat dari permainan si manu-manu ini adalah kerjasama dari kelompok, kemudian sportivitas, dan kejujuran. Di Desa Tandialo ini ada banyak khas makanan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang. Ada namanya apalo, ada tupi, ada kande-kande, ada juga doda. Makanan tradisional itu masih dibuat dan dikonsumsi baik pada acara-acara resmi maupun sehari-hari. Tomakaka bersama perangkatnya menjadi tokoh sentral dalam keteguhan masyarakat Ulumanda, termasuk di dalamnya Desa Tandialo, dalam menegakkan aturan adat. Tentu, keteguhan mereka harus dilestarikan karena mengandung nilai kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan. Adat Tuho adalah adat hidup. Dia tak mengenal hukuman mati. Bagi masyarakatnya,
Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada orang di dalam wilayah adat Ulu Manda yang akan hidup susah dan beban hidupnya ditanggung sendiri. Masyarakat Ulu Manda mengenal satu kata yang menjadi rule sosial kehidupan mereka. Kata yang membuat mereka selalu memiliki satu jiwa dan satu badan dalam kehidupan mereka. Kata itu adalah Sikalemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan dilaksanakannya kegiatan upaya pelestarian adat Tuho di Ulu Manda dalam bentuk digital. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini adalah zaman yang modern, zaman yang serba teknologi yang canggih. Oleh karenanya, dengan dilaksananya kegiatan ini, upaya atau informasi-informasi terhadap pelestarian nilai budaya yang ada di Kabupaten Majene ini akan lebih cepat terserap oleh masyarakat. Dan kami harapkan dengan kegiatan ini berdasarkan juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, ini juga akan cepat tersosialisasi dan akan berpengaruh positif terhadap pengembangan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Majene. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billahil azim. Kemajuan sebuah negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang perlu dikembangkan adalah pemajuan kebudayaan suatu bangsa. Demikian pula sebuah daerah. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki komitmen untuk membangun dan memajukan kebudayaan daerahnya. Kebudayaan daerah adalah sinkronisasi dan juga konvergensi dari berbagai macam adat istiadat, kebiasaan, norma, dan juga tata laku yang memberikan nilai bagi para warga dan juga para penganutnya. Citizenship model pada dasarnya adalah ingin mendorong terbangunnya sebuah kebudayaan yang berbasis citizen, kewargaan itu. Itulah sebabnya Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene, terlebih khusus Kecamatan Ulu Manda atau adat Ulu Manda, diharapkan bisa membangun sebuah kelestarian kebudayaan yang saat ini dikenal oleh generasi yang kita sebut dengan adat Tuho. Adat Tuho seperti yang sama kita ketahui bersama adalah sebuah prinsip hidup, tatanan hidup, tata kelola hidup yang membangun nilai-nilai bagi warganya. Nilai dan keyakinan itulah yang akan memberikan kesempurnaan kerja bagi para pengikutnya. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus putra dari Tomakaka Ulu Manda yang mengenal jauh mengenai kebudayaan adat Tuho ini, mengapresiasi, mendukung, dan ingin memberi dukungan penuh terhadap pelestarian adat Tuho Ulu Manda. Semoga apa yang saat ini ada bisa dikembangkan, dilestarikan, dan didukung oleh generasi muda untuk memahami, mengenali, dan juga sekaligus menganut nilai-nilai yang ada itu. Sekali lagi, saya mendukung dan memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan
oleh generasi sekarang untuk melestarikan apa yang saat ini sudah hampir punah, yaitu pelestarian adat Tuhu.